Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع النفس هواها وتمنى على الله. الحديث. صدق الله العظيم صدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para asatidz dan segenap pengurus DKI Masjid Raya Asmaul Husna, para jamaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Raya Asmaul Husna rahimakumullah. Biikhtisaril kalam, untuk tema atau al-maudhu' pada kesempatan subuh yang barokah ini, yaitu kita akan membahas al-babur rabi' fi riyadhati wasyahwatin nafsaniyah, yaitu bab yang keempat daripada kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu tentang riyadhah, latihan, dan juga menjelaskan tentang syahwat hawa nafsu. Sebagaimana jasmani kita, rohani kita pun perlu kita latih. Sebagaimana jasmani kita yang perlu diasupi daripada makanan dan minuman, rohani kita pun, qalbu kita pun sangat perlu kita isi dengan asupan-asupan ilmu, dengan asupan-asupan daripada ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nafsu. Nafsu menurut Imam Al-Ghazali ini membagi nafsu itu sendiri terbagi tiga. Yang pertama yaitu nafsul lawwamah, nafsul ammarah, dan juga nafsul mutmainnah. Nafsu itu sendiri dari segi makna itu berarti jiwa. Ada pula yang berarti semangat, ada pula yang berarti kemauan.
Jadi makna nafsu itu sendiri tergantung syiakul kalamnya atau konteks daripada yang dibahas. Kembali pada bagian nafsu yang berjumlah 3. Yang pertama nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah secara makna nafsu yang sangat disesali. Kenapa mempunyai makna yang sangat disesali? Dikarenakan nanti di hari kiamat orang yang terbujuk dengan nafsul lawwamah ini menjadi orang yang sangat menyesal di hari kiamat. Nafsul lawwamah ini seringkali ada, yaitu pada sesuatu yang mengajak kita kepada untuk memperbanyak harta, jabatan, kedudukan. Artinya nafsu lawwamah ini sering menggoda kita dengan 3 tak. Apa 3 tak tersebut? Harta, tahta, wanita. Itu nafsu lawwamah. Dan orang yang terbujuk dengan nafsu lawwamah ini adalah orang yang paling menyesal di hari kiamat, karena akibat kita terbujuk dengan nafsu lawwamah, kita jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak sedikit dikarenakan harta kita tergoda dengan harta, maka seringkali kita semakin jauh dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kerugian yang paling besar yang dialami oleh kita manusia ketika kita, jasmani kita, hati kita, raga kita tidak mau dekat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika raga kita, jasmani kita, hati kita tidak mau beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung berarti Allah tidak mau berjumpa dengan kita. Na'udzu billahi min dzalik. Artinya ketika kita masih diberikan kesempatan sujud, kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur, karena itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya hidup kita ini tidak lama. Kehidupan dunia ini hanya sementara. An-nafs ad-dunya laisa lil maqar walakinna lil mamar. Dunia kita yang kita tempati ini bukan tempat untuk kita menetap selamanya, tetapi hanya tempat lewat sementara, tempat persinggahan belaka. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam nanti yang akan kita panen di akhirat. Hidup kita ini hanya sementara, yaitu antara jarak diazankan dan disolatkan. Jarak diazankan ketika kita lahir, kita diadzani oleh orang tua ataupun oleh keluarga kita. Dan ketika kita meninggal, kita disolatkan di hadapan imam. Jangan sampai ketika kita hidup dalam dunia, kita jarang berada, kita jarang sholat berada di belakang imam, tetapi ketika kita sekali-kalinya ke masjid, kita sudah disolatkan di depan imam. Artinya berarti kita sudah menjadi mayyit
almarhum disolatkan di hadapan imam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian nafsu yang kedua yaitu nafsu al-ammarah, nafsu amarah. Nafsu amarah ini yang sering mengajak kita, mendorong kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat jahat. Salah satunya yaitu agar kita mempunyai sifat marah, hasud, dengki, iri, pelit, dan sifat-sifat madmumah lainnya. Kemudian nafsu amarah ini, kalau nafsu yang pertama nafsul lawwamah, itu dalilnya ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian kalau nafsu amarah ini ada di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu', yang artinya sesungguhnya nafsu itu seringkali mengajak kita, memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Kemudian nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah, yang tadi ayatnya dibacakan di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah yang berarti nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang mana nafsu ini mendorong kita untuk kita selalu berbuat baik, untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu mutmainnah. Dari ketiga nafsu tadi oleh Imam Al-Ghazali dibagi dua bagian. Nomor 1 dan nomor 2 yaitu nafsul lawwamah dan nafsul ammarah, ini masuk dalam kategori sifatil madmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian nafsu yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah, ini masuk dalam kategori sifatil mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Nafsu dan juga jasmani ini merupakan pasukannya hati. Jadi pasukan hati kita ini ada dua. Yang pertama nafsu, dan yang kedua jasmani kita, raga kita. Pasukan hati yang pertama yaitu nafsu. Oleh karenanya ketika hati kita dipenuhi dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya ilmu, dengan hidayah Allah, maka hati kita senantiasa memerintahkan pasukan hati, salah satunya nafsu, yaitu ke arah nafsu mutmainnah. Nah, ketika hati kita memerintahkan kepada nafsu mutmainnah, kemudian disalurkan dan memerintahkan lagi kepada raga kita, jasmani kita, semisal tangan kita, kaki kita, dan anggota badan kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan kegelapan, jauh daripada hidayah Allah,
hati kita ibaratnya sudah keras bahkan mati, maka hati kita ini akan mengarahkan nafsu kita baik kepada nafsul lawwamah ataupun nafsul ammarah, dan memerintahkan jasmani kita, tangan, kaki dan sebagainya untuk berbuat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrari fid din wa dunya wal akhirah. Auhallahu ila Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik wa min waswasati qalbika ila qalbik wa min ruhika ila badanik wa min nuri basarika ila ainik wa min sam'ika ila udhunik fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ini merupakan hadis qudsi, wahai Musa, jika engkau mengharapkan bahwasanya aku ini menjadi lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu dengan lisanmu dan daripada ketukan hatimu dan kepada hatimu, waswas qalbi, ya, kerentekan hati kita kepada hati kita, dan daripada ruhmu kepada badanmu, dan daripada nur cahaya pandanganmu kepada matamu, wa min sam'ika ila udhunik, dan daripada pendengaran kepada telingamu. Maka jika engkau ingin lebih dekat kepadaku atau ingin aku lebih dekat kepadamu, kata Allah, maka fa'akthir, kalimat fi'il amr yang menunjukkan perintah. Fa'akthir, maka perbanyaklah membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yakni ma amilta fi yaumil qiyamah. Allah SWT berfirman, ini ada di dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kita berfikir dan berangan-angan, nafsu kita, diri kita hendaklah memikirkan terhadap sesuatu yang nanti akan terjadi di hari esok, yakni segala amalan kita yang nanti diperlihatkan di hari kiamat. I'lam ayyuhal insan anna an-nafsal ammarata bis-su'i hiya a'dalaka min iblis wa innama yataqawwa 'alaika asy-syaitanu bihawan nafsi. Ketahuilah wahai manusia, kita disebut manusia. Lafaz insan ini bisa diambil daripada kata nasya yang berarti lupa. Sesuai redaksi hadis, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Wajar kalau manusia salah, wajar kalau manusia lupa. Tetapi manusia yang punya akal, pikiran dan juga punya ilmu, ya jangan salah terus, ya jangan lupa terus. Artinya jangan sampai terperosok atau terjatuh ke dalam lubang yang sama.
Kalau kita sebagai manusia yang mempunyai akal, pikiran dan juga ilmu. Kemudian insan ini juga bisa diambil dari lafaz unsun. Unsun yang berarti harmonis. Karena sejatinya manusia itu pasti ingin kehidupannya ini harmonis, ya, damai, tentram, bahagia, hubungan dengan keluarga harmonis, hubungan dengan mertua, dengan orang tua harmonis, hubungan dengan masyarakat sekitar juga harmonis. Itulah keinginan kita sejatinya manusia. Anna nafsal ammarata bis-su' hiya a'dalaka min iblis. Sesungguhnya nafsu ammarah yang tadi dijelaskan di awal ini banyak sekali memerintahkan kepada keburukan, yang mana ini adalah musuh bagi kita. Musuh sejatinya kita manusia hamba Allah, musuh sejatinya adalah nafsu yang ammarah ataupun nafsu lawamah, dan juga ini nih iblis. Ini musuh sejati kita, dan juga syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Ini adalah musuh bagimu daripada ujukan iblis. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi. Jadi bahwasanya syaitan itu akan menjadi kuat, ya, kuat menggoda kita manusia bihawan nafsi, dengan kita memperturutkan nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu, hawa-hawa itu keinginan, ya. Sedangkan sifat asli daripada nafsu ini, manusia ini, ya hawanya pengennya kepada hal-hal yang bersifat kesenangan, ya, kesenangan, kekayaan. Nah, itu sifat asli daripada nafsu. Oleh karenanya berbicara nafsu, nah, cara cerdas dan cara pintar untuk kita bisa mengatur nafsu, karena sejati nafsu itu dikatakan dalam kitab, dalam qasidah burdah karangan Imam Al-Busairi, an-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan anak kecil, nafsu itu bagaikan bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radai wa intabtimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan bayi, bagaikan anak kecil. Jika engkau tidak menyapihnya pada usia 2 tahun, maka tidak bisa dipungkiri, ya, banyak anak-anak yang sampai menyusu lebih daripada 2 tahun. Betul Bapak? Jika bayi tersebut tidak disapih pada usia 2 tahun sebagaimana aturan dalam Islam, disapih dalam 2 tahun, maka tidak menutup kemungkinan banyak bayi dan anak-anak yang menyusui lebih, yang nyusu kepada ibunya lebih daripada 2 tahun. Betul ya. Ada jamaah yang masih nyusu banyak, insya Allah. Nah, kemudian wa syahawatuha fala taghurrannaka nafsaka bil amani wal ghurur. Oleh karenanya syahwat, keinginan nafsu ini fala taghurrannaka nafsak, fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur. Maka jangan sampai nafsu kita ini menipu kita dengan angan-angan wal ghurur dan tipuan duniawi. Oleh karenanya dalam hadis tadi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba' nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai, orang yang cerdas kata Rasul adalah orang yang mampu memuhasabah dirinya, mengintrospeksi dirinya,
dan ia beramal untuk sesuatu yang terjadi setelah kematian kita. Dan orang yang kebalikannya orang yang cerdas berarti orang yang tidak cerdas. Ya, orang yang bodoh kata Rasul adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan ia selalu berangan-angan, berandai-andai kepada Allah tanpa adanya ibaratnya ikhtiar, tanpa adanya berdoa, tanpa adanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berangan-angan. Tamanni ini adalah satu keinginan yang ibaratnya kemungkinan besar tidak bisa tercapai. Ya, ada tamanni, ada taroji. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Seperti halnya kita, mohon maaf jamaah, kita yang misalkan sudah di usia 60 tahun, yang sudah beruban, kita berharap tamanni, ya Allah, mudah-mudahan rambut saya bisa kembali hitam dan juga saya bisa kembali muda. Bisa kira-kira? Itu yang ingin begitu yang usia 60 tahun misalkan. Kira-kira bisa? Rambut saya kembali hitam dan saya kembali muda lagi. Bisa? Tidak bisa. Itu hanyalah tamanni. Mungkin jiwa kita saja yang bisa muda, tetapi fisik tidak bisa dibohongi, betul. Nah, itu adalah tamanni. Jadi pengharapan yang kayaknya sulit untuk dicapai. Li'anna man tubi'an nafsul amnu wal ghaflatu wal rahat wal fatsratu wal kaslu fada'waha batilun wa kullu syai'in minha ghururun. Jadi sesungguhnya daripada tabiat nafsu, ya ini sejatinya tabiat nafsu nih, itu adalah merasa aman, kemudian yaitu lupa diri, lupa, terutama lupa kepada sang penciptanya, warrohatu, dan juga inginnya nafsu itu adalah merasa enak-enakan, bersenang-senang, ya. Kemudian juga wal fatsratu, fatsrah itu tertunda, ya, terputus, ya, artinya ya berarti ingin maksudnya jeda, ingin ada jeda gitu, terputus. Wal kasalu, nah ini sifat sejatinya nafsu kita ini dibikin malas, ya. Fada'waha batilun, maka kalau sejatinya tabiat nafsu itu, ya, kalau keinginan kuat nafsu itu ingin lupa, senang-senang yang melampaui batas, kemudian malas dan lain sebagainya, maka fada'waha batilun, ajakan daripada nafsu, pengakuan nafsu tersebut itu dianggap batal. Kenapa? Segala sesuatu daripada yang disebutkan tadi ini adalah merupakan tipuan daripada nafsu yang dibisikkan oleh iblis ataupun syaitan. Imbasnya dan efek negatifnya, wa in radita anha wattaba'ta amraha halakta. Jika kita ridho akan ajakan nafsu yang mengajak kepada perbuatan yang tadi yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, kemudian wattaba'ta amroha, kita mengikuti daripada perintah-perintah ajakan nafsu tadi, halakta, maka kita akan menjadi rusak. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharaqta, jika kita lupa, lalai akan memuhasabah, mengintrospeksi nafsu kita, meniti dan meneliti daripada nafsu kita,
gharaqta, maka kita akan tenggelam dalam lautan tipuan dunia. Wa in ajazta an mukhalafatiha wattaba'ta hawaha qadatka ilan nar. Masyaallah. Jika kita lemah, tidak mampu untuk melawan atau menyelisihi nafsu yang mengajak kepada keburukan tadi, dan kita mengikuti ajakan atau keinginan nafsu, maka qadatka ilan nar, nafsu yang akan menuntun kita ilan nar, kepada neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini ada penjelasan bahwasanya qala Sulaiman bin Daud alaihi salam, annal qahira li nafsihi asyaddu mimman yaftahul Madinah wahdahu. Kata Nabi Sulaiman bin Daud bahwasanya annal qahira li nafsi, sesungguhnya orang yang memaksa mengekang nafsunya itu adalah lebih hebat, asyaddu, lebih kuat, mimman yaftahul Madinah wahdahu, dibanding orang yang mampu menaklukkan satu kota sendirian. Masya Allah, saya ulang, orang yang mampu menahan dan mengekang nafsunya untuk tidak berbuat terhadap apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah lebih kuat, lebih hebat, lebih jago daripada orang yang menaklukkan satu kota sendirian. Maka pantas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa orang yang kuat, kata Rasul, orang yang kuat itu wa innamas syadid laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang mempunyai pukulan, sekali pukul langsung pingsan, bukan. Tetapi orang yang kuat, kata Rasul, wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Kira-kira bisa, Pak? Salah satu contohnya saja, kita kuat menahan marah. Ketika misalkan istri kita marah-marah, ngomel-ngomel enggak jelas, kita sebagai suami kuat mampu menahan amarah? Kuat jemaah? Aduh, itu sejatinya orang yang kuat. Menurut Gus Baha, orang yang kuat menahan amarah ketika diomelin istri, insya Allah itu calon walinya Allah. Amin. Pertanyaannya, apakah sudah bisa? Itu kembali kepada diri masing-masing. Masya Allah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, ini melihat jam, sudah jam 6 kurang 5 menit. Saya kembalikan kepada jamaah, mau dilanjut materinya apa langsung ke pertanyaan? Lanjut. Oh, kata pengurus lanjut dulu. Ada yang jamaah ya, nanti sebentar lagi ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ma ana wa nafsi illa kara'i ghanamin kullama dhammaha min janibin intasharat min janibin akhar. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, tidak ada
saya dan nafsuku, kata Imam Ali, saya dan nafsu saya kecuali kara'i ghanamin, kecuali seperti penggembala domba. Penggembala domba. Saya dan nafsu saya, kata Imam Ali, itu tidak ada bedanya seperti penggembala domba. Ya. Perhatikan penggembala domba. Kullama dhammaha min janibin intasyarat min janibin akhar. Ketika penggembala domba itu mengumpulkan domba-domba, misalkan dari arah barat, dari sisi sebelah barat, digiring, ya, mungkin dengan bahasa dan suara yang khas yang dimiliki oleh penggembala domba gitu ya, gimana gitu, pokoknya dikumpulkan, misalkan digiring dari arah barat, tetapi intasyarat min janibin akhar, ya, kadang domba-domba ketika kita menggiring dari sebelah barat, domba-domba bertebaran, berkeliaran, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini. Itulah nafsu. Man amata nafsahu yulaffu fi kafnir rahmah, kata Imam Ali, barang siapa yang mampu memadamkan nafsunya, ya, kalau menghilangkan nafsu itu tidak mungkin dan tidak bisa, karena ini sudah kodratnya kita manusia diberikan nafsu. Kalau dihilangkan tidak bisa, tetapi kalau melemahkan, ya, mengurangi, salah satunya fungsi daripada puasa itu mengurangi nafsu atau syahwat. Itu salah satu tipsnya atau ininya dengan puasa. Itu nafsu kita rada kurang tuh kalau lagi puasa, betul. Dan juga salah satu sebabnya lagi selain puasa itu dengan sakit. Kalau kita sedang diuji dengan sakit, itu biasanya nafsu kita tuh turun, betul. Kalau kita lagi sakit, pengen makan yang enak-enak pun yang ini nggak enak, mulutnya lagi nggak enak karena sakit. Mau jalan-jalan jauh pun nggak semangat karena badan lagi sakit, betul. Nah, itu salah satu sebab, artinya berkurangnya keinginan nafsu. Barang siapa yang mampu memadamkan nafsunya, maka ia akan diselimuti dan dilapisi fi kafnir rahmah, dalam kafan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudfanu fi ardil karamah, dan barang siapa yang sudah mampu memadamkan nafsunya, artinya fokus nafsunya, nafsul mutmainnah, tertuju untuk dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudfanu fi ardil karamah, insyaallah ia akan dikubur, ya, akan disemayamkan fi ardil karamah, di dalam bumi kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man amata qalbahu yulaffu fi kafnil la'nah wa yudfanu fi ardil uqubah. Kalau tadi yang dimatikan dipadamkan nafsu, kalau ini sebaliknya, barang siapa yang memadamkan dan mematikan hatinya sebagai tempat penerimaan hidayah Allah, nur Allah, ia matikan hatinya, sudah mati, gitu kan? Ada ya bahasa begitu ya, kamu enggak punya hati, hatimu sudah mati, ataupun hatimu sudah keras bagaikan batu. Nah, barang siapa yang matikan hatinya, maka ia akan diselimuti dan dilapisi dalam kafan laknat Allah, dan ia akan dikuburkan, yaitu fi ardil uqubah, pada bumi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah satu tokoh sufisme
yang terkemuka dan terkenal, Mu'ad Ar-Razi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Jahid nafsaka bil ta'ah war riyadhah, jahid fil amr. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu, atau bersungguh-sungguhlah kamu akan nafsumu dengan ta'at dan riyadhah, dengan ta'at dan riyadhah. Jadi nafsu kita harus nanti kita arahkan kepada taat dan juga riyadhah. Latihan. Kalau misalkan hari ini kuat 1 juz, terus dilatih, tambah lagi, latih lagi 2 juz, minggu depan latih lagi, tambah lagi 3 juz per hari misalnya. Kalau bulan ini misalkan kita baru mampu puasa Senin Kamis, latih lagi untuk misalkan shaum ayyamul bid dan juga puasa sunnah lainnya. Kalau hari ini kita baru mampu 2 rakaat salat malam qiyamul lail, latih lagi, terus latih lagi ya. Insya Allah dengan latihan terhadap ketaatan dan ibadah, nanti kalau sudah terbiasa, nafsu kita akan kita mampu arahkan kepada taat dan ibadah, insya Allah. Ya, mungkin untuk materi pada kesempatan pagi ini dicukupkan karena waktu ya, dan karena mungkin ada momen ataupun session tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya atau sharing, tafadhol, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saat ini menjelaskan tentang nafsu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita sering terlihat melihat perilaku-perilaku yang memerlukan imajinasi yang negatif terhadap perilaku orang. Nah, pikiran itu muncul kalau kita melihat sesuatu yang dilarang lah, katakanlah misalnya saya susah mencontohkannya, sehingga kita timbul imajinasi negatif tersebut. Nah, timbulnya imajinasi negatif di dalam pikiran kita, apakah itu termasuk perbuatan dosa? Ini saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa yang berkaitan dengan nafsu. Seperti tadi yang jelaskan, nafsu itu ada nafsu lawamah yang mana isinya seringkali mengajak kita untuk tergoda dan terbujuk akan harta, tahta, dan juga bahkan wanita. Nah, nafsul ammarah seringkali memerintah dan membujuk kita untuk kita mempunyai sifat jahat, hasud, dengki, iri, dan lain sebagainya. Kalau pada satu kondisi atau suatu waktu nafsu kita ya ini mengarahkan kepada kita untuk berimajinasi kepada hal-hal yang negatif, ini disebabkan dimulai daripada kerjasama anggota badan kita, dari mulai mata terutama. Oleh karenanya dalam aturan dan juga dalam ajaran Islam ada perintah untuk ghaddul basar, memejamkan mata atau menundukkan pandangan. Nah, ini penting ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah untuk menjaga daripada hati kita. Yang lebih utama adalah untuk menjaga hati kita nih. Jadi hati kita pagari dulu untuk kita selalu bertahan
taqarrub kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Jadi dalam hati kita Allah, 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 Allah gitu terus. Jangan ada jeda kalau bisa. Untuk hati kita zikir kepada Allah. Dengan kita riyadhah seperti itu, insya Allah mata dan juga jasmani anggota badan yang lainnya, insya Allah akan terarahkan, ya, akan bisa diatur untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau dilarang oleh Allah, termasuk pikiran kita, termasuk pikiran ataupun imajinasi kita. Kenapa imajinasi kita, bahasa kitanya liar, negatif thinking terus? Karena diawali daripada hati kita yang jauh daripada hidayah Allah, yang jauh daripada nur Allah, ya. Karena hati kita sudah keras, ya. Wal qalbul qasi la yadkhuluhun nasihah wal ilm. Hati yang keras itu tidak bisa dimasuki nasihat dan juga ilmu, karena hatinya sudah keras. Kenapa hati kita keras? Karena sudah banyak dosa yang menutupi hati kita. Jadi hati itu laksana cermin atau kaca. Dalam keterangan hadis bahwasanya innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, maka di dalam hatinya akan ada titik-titik hitam. Kita melakukan dosa sekali, ada titik hitam dalam hatinya. Tambah lagi titiknya, tambah lagi titik. Terus semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin banyak pula titik-titik yang ada dalam hati kita. Gimana cara membersihkan hati kita? Gimana cara membersihkan kaca yang diibaratkan hati? Maka biar bersih daripada debu dan kotoran, dielap, dibersihkan. Hati kita dibersihkan yaitu dengan taubat dan juga dengan istighfar. Artinya kalau hati kita semakin banyak dosa, semakin tertutupi, jauh daripada hidayah Allah, nur Allah, jadi tidak mau masuk karena tertutup dengan banyaknya dosa. Maka yang timbul ketika hati kita dipenuhi dengan dosa dan jauh daripada hidayah Allah, imajinasi kita pun akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi judulnya kan mengenai nafsu, Pak. Ada nafsu Bapak ceritakan itu 3. Iya. Awalnya amarah dan Mutmainnah. Sebenarnya gini Pak, dalam kehidupan manusia itu punya nafsu Pak. Yang tidak punya nafsu itu mungkin non manusia. Contohnya gini Pak, misalnya capailah dunia akan hidup selamanya, dan capailah akhirat bahwa kamu akan mati besok. Itu kan nafsu itu Pak Ustaz. Yang ini mengenai nafsu amarah, Rasul juga pernah marah Pak Ustaz, tapi marahnya marah positif, terutama untuk menjelek-jelekan Islam. Itu marahnya bukan main Pak Rasul. Yang 3 nafsu bermainah itu kan nafsu yang Bapak arahkan untuk akhirat aja. Nah sekarang bagaimana ketiga nafsu itu, karena manusia itu punya nafsu, bagaimana mengaplikasikan nafsu itu sesuai agama Islam Pak, sesuai ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa, bagus. Jadi dari pertanyaan yang tadi ditanyakan, benar tadi apa yang diucapkan bahwasanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka
annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Nah, dalam pemahaman atau pengertian hadis ini adalah untuk memberikan kesemangatan kita hidup, ya, untuk kita bisa bekerja keras, ya, untuk ibaratnya kita bekerja keras tapi dalam bingkai ibadah, karena bekerja juga itu adalah nilai ibadah. Jadi kerja kita, usaha kita, ikhtiar kita itu juga dalam lingkup dan bingkai ibadah. Ya. Artinya kita orang Islam dituntut menjadi pekerja keras. Iya, harus. Jadi Islam melarang kita umatnya untuk menjadi orang yang pemalas. Ya. Jadi ada keterangan kan, harik yadak, gerakan tanganmu maka engkau akan menemukan keberkahan, ya kan? Gerakan tanganmu maka engkau akan menemukan rizkimu. Jadi kalau kita diam aja, tidur aja, nah, karena datangnya rizki kita, keberkahan dan segala sesuatunya itu ada dalam gerak jasmani kita dan ikhtiar kita serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya satu waktu Sayyidina Umar ngomel, marah, tapi marah yang positif kata Bapak. Benar, ada marah yang positif untuk meningkatkan semangat. Marah kepada pemuda yang mana badannya masih kuat, tetapi dia duduk aja di musola, di masjid, tangannya diangkat aja, nggak kemana-mana, nggak ada ikhtiar lain selain mengangkat tangan. Kata Sayyidina Umar, innas sama la tumtirud zahab. Wih pemuda, badan masih kuat, badan masih ini, langit nggak bakal nurunin hujan emas. Paham maksudnya? Langit tidak bakal menurunkan hujan emas. Artinya apa? Kalau kita ibaratnya mampu apa menginginkan daripada rizki kita datang, gerakkan tanganmu, ya, cari ikhtiar yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bicara nafsu tadi sudah dijelaskan bahwasanya nafsu lawamah yang sering membujuk dan merayu kita untuk ke arah kita tergoda akan harta, tahta, bahkan wanita. Nafsu ammarah yang sering membujuk dan mengarahkan kita kepada sifat-sifat yang semisal marah dalam tanda negatif gitu ya, marah yang bersifat keburukan, dengki dan lain sebagainya. Nah, artinya nafsu ini dari ketiga ini memang sejatinya ada dalam diri manusia. Artinya kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu, tidak mampu mengatur nafsu, maka pilihannya ada dua. Kalau kita tidak mampu mengatur nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, berarti kita akan menjadi seperti binatang. Seperti binatang, ya, kal an'ami balhum adall. Kita akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih buas daripada binatang. Betul? Kalau binatang, kalau kerbau cuma makan rumput, nggak sholat, nggak ibadah, ya cuma makannya rumput. Kalau manusia sudah nggak mau ibadah, bukan rumput aja yang dimakan. Apa yang dimakan? Banyak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tetapi kalau kita sudah mampu mengendalikan nafsu, mengatur nafsu kita kepada ke arah ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita bisa lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ini tergantung kepada diri kita. Apakah kita mampu dan mau meriadoi nafsu kita ke arah taat, atau sebaliknya kita biarkan nafsu kita ke arah maksiat. Masya Allah. Ada lagi? Cukup? Ya, karena waktu. Ya, mudah-mudahan kajian pada kesempatan pagi ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mampu menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita, sisa lembaran ajal kita untuk kita isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah, sholat berjamaah, memakmurkan masjid, dan juga menjadi insan yang bermanfaat terhadap sesama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin wa ya mujib as-sa'ilin akhiran masanin hamdiyya fi mukaffi mazida ya Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adaa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.